Halo teman-teman, selamat datang kembali di Morning Podcast SLB Negeri Tumbras Anom Bersinar. Kembali lagi bersama saya Bu Ana, dan tepatnya di hari ini adalah Hari Guru. Ada seseorang spesial yang kita undang di podcast kita hari ini. Dia adalah seorang murid dari SLB Negeri Tumbras Anom, kelas 3 SMP LB. Nah, dia sudah mempunyai karya sebuah puisi yang sudah berhasil meraih juara 3 di ajang FLS 3N Disabilitas tingkat Provinsi Jawa Timur. Siapa dia? Tentu penasaran ya semuanya? Kita sambut bersama ya, Mas Ferdi. Selamat datang Mas Ferdi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini Mas Ferdi? Alhamdulillah. Iya, selamat datang di podcast SLB Negeri Tumbras Anom Bersinar, Mas Ferdi. Ya, suatu kebahagiaan ya, Mas Ferdi hari ini bisa hadir di podcast kita, di tengah-tengah kita hari ini ya. Oke, Mas Ferdi, Mas Ferdi sudah meraih juara 3 cipta dan baca puisi di ajang FLS 3N Disabilitas tingkat Provinsi Jawa Timur tahun 2025 kemarin. Betul ya Mas Ferdi? Ya, tapi ya biasa aja Bu. Biasa aja. Biasa aja, tapi itu adalah sebuah prestasi Mas Ferdi ya. Sebuah prestasi yang membanggakan tentunya ya. Sekolah bangga, keluarga, teman-teman, kerabat ya. Alhamdulillah ya, bersyukuri. Terus semangat Mas Ferdi ya. Oke. Tentunya kita semua di sini penasaran bagaimana ceritanya nih Mas Ferdi kok bisa meraih juara 3 cipta dan baca puisi di ajang FLS 3N Disabilitas tingkat Provinsi Jawa Timur. Nah, Mas Ferdi bisa nih diceritakan bagaimana awal mula kok bisa Mas Ferdi membawakan sebuah puisi yang akhirnya meraih juara 3 itu? Gimana Mas Ferdi? Bisa diceritakan Mas Ferdi? Awalnya sih ya, kan ya sudah sering kan saya disuruh baca puisi ya, sering. Tapi di hari tertentu saja, contohnya seperti dari ibu ya. Seperti itu. Dan itu saya sebenarnya terlalu tertarik sama puisi. Saya pikir ya puisi itu ya cuma kata-kata biasa lah ya, seperti kita ngobrol gini. Tapi setelah kemarin saya mendapatkan kabar, Ferdi kamu besok disuruh lomba cipta dan baca puisi. Sedangkan saya nggak pro gitu lah Bu, nggak terlalu bisa membaca puisi. Saya ya cuma membawakan doang, kan nggak kayak penjiwaan apa itu saya kan nggak menguasai ya. Terus masih belum yakin ya awalnya ya. Okay. Terus setelah saya telusuri, ya namanya buat tugas kan ya, mendapatkan tugas ya pasti harus tahu apa ya, puisi itu kayak gimana, terus apa saja yang diperlukan untuk membawakan sebuah puisi. Nah, terus saya telusuri, ternyata puisi itu menyenangkan ya, bagus, mulai dari kata-katanya, bahasanya, penjiwaannya itu bagus semua. Terus saya kemarin juga sempat mikir juga, nah ini kan baca, dan aku kemarin juga kan di waktu acara-acara itu kan aku juga cuma baca, aku nggak nyiptakan kan. Terus aku sudah sempat bingung, ini aku sudah lomba cipta dan baca, apakah bisa ya lomba cipta dan baca. Terus saya pikir-pikir itu, semalaman saya pikir saya kalau cipta buat siapa. Tapi di sekolah sendiri, maaf ya Bang Ferdi, ada guru pendampingnya ya? Puisi, oh ya. Berarti kan Mas Ferdi mungkin bisa cukup terbantu mungkin ya dengan adanya guru pendamping ya. Gimana Mas Ferdi? Ya itu saya semalaman ya maksudnya kita siapa tuh
terus saya susun kata-katanya, itu belum saya beri judul. Ya. Terus saya koordinasi sama guru pendampingnya itu, Bu kalau puisinya di ya agak batuk saya. Bu ini gimana ya, ini puisinya dikasih judul apa ya, kalau lebih bagusan nih dikasih judul ini, coba ibu lihatkan dulu di medsos ya Mas ya, udah ada apa belum yang pakai judul itu. Kalau udah ada ya jangan, sebaiknya kan karena kalau ciptakan nggak boleh ya, harus beda, nggak boleh sama dengan yang lain, harus beda, karena kayak anak klaim. Nah terus jadi puisinya ya Mas Ferdi, itu tadi cerita membuat puisi ya Mas Ferdi ya, saat menciptanya menjadi sebuah puisi. Nah, lalu untuk perlombaannya Mas Ferdi, untuk perlombaannya lomba cipta baca puisi itu tuh prosesnya gimana Mas Ferdi? Tentunya teman-teman semua juga pengen tahu ya, prosesnya gimana, seleksinya mungkin ada seleksi berapa kali, atau mungkin lombanya kemarin mungkin di mana, di Surabaya atau di mana gitu, bisa diceritakan Mas Ferdi? yang pertama tingkat kabupaten itu di tingkat kabupaten itu di Tuban. Itu seleksi yang pertama ya Mas Ferdi. Yang pertama. Terus setelah itu saya pikir itu langsung ke provinsi kan, karena saya dengar kan teman-teman kan gitu juga, biasanya kan langsung ke provinsi. Nah, ternyata enggak, ternyata seleksinya ke provinsi itu mulai online ya mulai online. Lalu habis itu alhamdulillahnya masuk ke besar ya, buat ke Surabaya, ke MPP atau apa itu. Oke Mas Ferdi. Oke. Lalu selanjutnya Mas Ferdi, gimana saat itu ceritanya, gimana di saat ada nama seorang Mas Ferdianto dari SLB Negeri Tumbrasanom Kecamatan Kedowadem Kabupaten Bojonegoro dipanggil ke panggung meraih juara 3 Mas Ferdi. Bisa nih diceritakan Mas Ferdi gimana perasaannya, gimana momennya saat itu Mas Ferdi? Wah, gimana Mas Ferdi? campur aduk. Ya, ya ada bahagia sudah, alhamdulillah kan masih dapat juara 3, masih rezeki kan. Alhamdulillah. Terus sempat down juga sih, kayak gimana ya, apa nggak bisa dapat juara segini, kok nggak bisa dapat juara 1, padahal kan latihan nih, kalau lihat latihannya Sudah berusaha. terus dapat juara segitu. Ya, sempat pikiran juga apa saya udah mengecewakan sekolah ya, apa saya udah mengecewakan guru pendamping, terus apa keluarga juga kan, kerabat juga yang memberi support. Terus sebenarnya sama guru pendamping saya itu dikasih motivasi tetap semangat, dan baru perdana aja ya itu Sudah meraih juara 3 ya. kemudian tetap semangat, akhirnya kembali bahagia lagi. Ya itu sudah cukup bagus Mas Ferdi kalau menurut Bu Ana ya. Mas Ferdi perdana ya ini mengikuti lomba cipta baca puisi. Ya, Masih pertama kali ya? Cipta baca puisi juga baru pertama kali, terus tingkat provinsi juga baru pertama kali. Ya, kalau menurut Bu Ana juga ya Mas Ferdi ya. Mas Ferdi perdana ikut lomba cipta baca puisi, perdana saja sudah bisa membawa pulang juara 3 nih di tingkat provinsi Jawa Timur. Itu kalau menurut Bu Anas adalah suatu pencapaian yang alhamdulillah luar biasa kalau menurut Bu Ana ya. Jadi ya nggak ada alasan Mas Ferdi berpikiran apa saya mengecewakan, tidak. Mas Ferdi justru membuat bangga banyak orang. Iya itu. Oke Mas Ferdi, selanjutnya Mas Ferdi ya. Mas Ferdi, karena Mas Ferdi ini sudah merupakan salah satu murid di SLB Negeri Tumbrasanom yang berprestasi sampai ke tingkat Jawa Timur. Ya, Mas Ferdi, bisa nih Mas Ferdi memberikan pesan ke semuanya, terkait puisi boleh, ataupun terkait yang lainnya boleh. Bisa nih disampaikan pesannya untuk teman-teman semua. Mungkin untuk pesannya tetap semangat,
rezeki itu tidak harus di satu jalan. Misalkan gagal di suatu jalan, boleh mencoba di yang lain. Contoh ya, di perlombaan puisi kita gagal, kita boleh mencoba di bidang lain. Karena rezeki itu nggak harus di situ. Tetap semangat dan jangan mudah menyerah. Ya, terima kasih Mas Ferdi ya. Mungkin dari podcast ini tadi bisa Bu Ana ambil kesimpulan ya, bahwa prestasi itu bisa kita raih, bisa kita usahakan. Ya Mas Ferdi ya. Yang awalnya Mas Ferdi tidak suka dengan puisi, tapi karena Mas Ferdi mempunyai niat dan kemauan untuk mengusahakannya, akhirnya Mas Ferdi bisa. Ya, iya, oke. Cukup menginspirasi kita semua ya. Mungkin ceritanya Mas Ferdi ini merupakan sebuah motivasi untuk kita semua dan inspirasi untuk kita semua. Cerita dari Mas Ferdianto ini tadi cerita mulai dari awal mulanya, mulai dari Mas Ferdianto tidak menyukai, bahkan belum begitu memahami dunia cipta dan baca puisi, sampai Mas Ferdi saat ini, sampai dia menyukai dunia cipta dan baca puisi itu karena salah satunya puisi itu adalah lirik ya, bait-bait yang indah dan bisa diresapi, dijiwai, ada penghayatan, penjiwaan, ada ekspresi juga ya Mas Ferdi ya. Iya, jadi itu semua bisa dirasakan indah gitu loh, bisa dinikmati. Karena kalau menurut Bu Ana itu juga puisi itu adalah salah satu seni. Iya, oke. Terima kasih Mas Ferdi. Iya. Teman-teman, mungkin cukup sampai di sini saja podcast kita di hari ini, di Hari Guru. Kita bisa bertemu di podcast selanjutnya, tentunya dengan topik yang menarik lagi. Oke Mas Ferdi, karena hari ini bertepatan dengan Hari Guru, mari kita mengucapkan selamat Hari Guru ya ke teman-teman semua. Oke? Selamat Hari Guru semuanya. Dan kami akhiri, saya Bu Ana dan Saya Ferdianto. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.